Halo, selamat datang di Weekly ID dengan Bang L di sini. Pada kesempatan kali ini, Bang L akan memberikan beberapa list pertarungan keren yang ada di High and Low. Dan karena Bang L tidak mau ini menjadi video yang cukup panjang, maka Bang L bisa saja menjadi beberapa part. Jadi bagi kalian yang nanya, kok ini nggak ada bang, kok itu nggak ada bang? Oke, berarti kalian nggak mendengarkan apa yang Bang L katakan barusan. Yuk simak bareng-bareng. Sanno Rengokai vs Gang Scrappers. Ini adalah scene pertarungan pertama yang ditujukan di series High and Low, di mana di sini Sanno Rengokai bertarung dengan para pekerja. Ya, soalnya penampilan mereka kayak pekerja kuli gitu. Di sini kita bisa melihat pertarungan full squad Sanno Rengokai yang sangat epic, bro. Cobra dengan segala teknik kuncian dan bantingannya, Yamato dengan powernya yang mampu menghancurkan banyak pipa, Tetsu dengan kelincahannya, dan terakhir adalah Dan dengan Chiharu yang dengan cerdik memanfaatkan kondisi dan benda di sekitar mereka. Tapi jujur ya, saya paling suka dengan scene 2 ini, dan ini menurut saya keren banget sih. Sanno Rengokai vs Oyakoko. Oke, kita masih berlanjut di pertarungan Sanno Rengokai, di mana pada momen ini Sanno Rengokai akhirnya bentrok dengan Oyakoko. Di sini kalian bisa melihat sendiri bagaimana kelompok Sanno Rengokai mampu mengalahkan Oyakoko meski mereka kalah dari segi jumlah, dan ini di kandang Oyakoko sendiri. Oh ya, tapi pada momen ini sebenarnya yang ikut hanya siswa paruh waktu saja, jadi siswa penuh waktu itu nggak terlibat sama sekali. Cobra vs Murayama. Ini juga termasuk bagian dari Sanno vs Oyakoko, tapi karena pertarungan mereka diperlihatkan begitu sengit, bahkan sampai diperlihatkan mana yang menang dan mana yang kalah, yang mana ini momen yang cukup jarang di serial atau movie High and Low, maka Bang L buat ini secara terpisah dari Sanno Rengokai vs Oyakoko. Mungkin awalnya pertarungan ini diawali dengan emosi belaka, tapi ketika pada momen ini, Bang L yakin sekali kalau mereka berdua sudah sangat menantikan dan bahkan sangat menikmati pertarungan tersebut. Di sini kita bisa melihat perbedaan pengalaman dan juga style bertarung di antara mereka berdua, di mana sangat terlihat sekali kalau Cobra sangat menguasai medan yang ada. Dia beberapa kali membalik keadaan dengan melempar dan mengunci pergerakan Murayama. Tapi bukan leader dong namanya kalau Murayama tidak bisa mengimbangi Cobra. Dari segi speed dan kekuatan, Murayama berusaha mempersempit style bertarung mereka. Dan karena itulah, meski Murayama kalah, dia masih memberikan damage yang banyak pada Cobra. Bahkan sampai buat jalan pulang aja, Cobra itu harus dibantu dengan Dan. Root Boys vs penculik Mumegai. Bang L belum tahu pasti siapa pria ini, entah dia anggota DOP atau yang lain saya belum tahu. Tapi intinya pada momen ini kalian akan melihat epicnya pertarungan semua Root Boys secara penuh. Mulai dari Smokey, Takeshi, P, dan Shion. Selain mereka berempat, kalian juga bisa melihat kerennya beberapa anggota Root Boys melakukan parkour dalam pertarungan. Meskipun emang kalau di dunia nyata ini sangat mustahil untuk dilakukan, ya tapi tetap keren lah. Smokey vs Yamato. Ini adalah pertarungan yang singkat, namun memberikan kita sudut pandang baru seberapa kuat leader dari Root Boys ini. Seorang Yamato yang merupakan anggota inti geng legendaris Mugen pernah mengalahkan salah satu petinggi Hyuga Group, tangan kanan di Sanno Rengokai, tapi mampu kalah hanya dengan hitungan detik, bro. Meski sebenarnya saya sudah beberapa kali membahas kenapa Smokey bisa menang dengan sangat easy, yaitu karena dia sudah tahu kelemahan dan kekuatan dari Yamato, di mana dia tahu Yamato itu unggul di tendangan kakinya dan memiliki refleks yang kurang terutama di pukulannya. Tapi Smokey bukannya memanfaatkan kekurangan Yamato, melainkan malah melawan keunggulan dari Yamato, yaitu dengan menendang kaki tengahnya. Salut deh, pede banget Smokey sama kekuatan dan kelincahannya. Takeshi vs Tetsu. Pertarungan mereka memang tidak ditampilkan sampai selesai, di mana di awal pertarungan terlihat kalau Tetsu cukup kewalahan menghadapi style bertarung Takeshi. Tapi dari scene terakhir yang diperlihatkan, kita bisa tahu kalau di posisi ini Tetsu lebih unggul dari Takeshi. Dan mengingat ini kejadian di mana Smokey masih hidup, ada kemungkinan kalau Takeshi sudah berkembang sejak Smokey mengalami sakit yang parah. Kira-kira kalau duel lagi, siapa nih yang menang? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Norihisa vs Kuryu Group. Norihisa yang keluarganya dibuang oleh Kuryu karena kalah dari Mugen mencoba membalaskan dendam keluarganya dengan menghancurkan Kuryu dan menghajar sisa anggota Mugen. Dan di scene ini Norihisa benar-benar sangat buas, bray. Dia di sini melakukan serangan secara brutal, yang penting lawan-lawannya bisa KO. Dan sepertinya yang dilawan Norihisa adalah anggota Kuryu Group. Kalau kalian berpikiran Norihisa lemah karena bisa ditangkap dan dikalahkan oleh antek-antek Kuryu, kalian harus mengingat kembali bahwa Cobra juga pernah mengalami hal yang sama di High and Low The Movie Final Mission.
Sano Rengokai versus Daruma Ika. Untuk memenuhi tujuan awal dibentuknya Daruma Ika, mereka langsung melakukan serangan besar-besaran ke seluruh anggota SWORD yang lain, dan puncaknya adalah menyerangan geng Sano Rengokai. Dimana di sini Daruma Ika benar-benar menggerakkan seluruh pasukannya untuk menyerbu Sano Rengokai. Meski memiliki jumlah yang tidak seimbang, nyatanya Sano Rengokai mampu mengalahkan Daruma Ika bahkan tanpa bantuan Cobra dan Yamato. Tapi guys, ketika Norihisa sang leader dari Daruma Ika datang, orang-orang yang tadinya jatuh langsung bangkit seperti sedia kala. Ini adalah momen di High and Low Season 1 yang paling saya sukai, dimana hanya dengan kedatangan Norihisa Hyuga, sang leader dari Daruma Ika, mampu merubah suasana pertarungan 180 derajat. Dimana pasukannya yang tadi sudah benar-benar kalah telak, tiba-tiba langsung bangkit kembali. Sayangnya, di sini kita tidak ditampilkan pertarungan epik antara Cobra dengan Norihisa. Padahal momennya cukup keren loh. Mighty Warriors versus penculik. Ya, ada sedikit kesalahan di video saya yang ini, dimana di situ saya mengatakan kalau Mighty Warriors itu melawan kapal milik Iemura Group. Tapi setelah ada koreksi dari penonton, ternyata itu bukan kapal milik Iemura Group. Bang El tidak tahu secara pasti kapal itu milik siapa, tapi sekali lagi itu bukan kapal milik Iemura. Kenapa? Karena setelah saya perhatikan orang yang dihajar oleh Nikaido, dia tidak mirip dengan seorang pun yang ada di kapal tersebut. Oke, saya harap kalian bisa memahami maksud saya, dan sekali lagi terima kasih kepada Bang Kota Bumi yang sudah mengoreksi scene ini. Pada scene ini, kalian bisa melihat bagaimana Mighty Warriors bertarung. Menurut Bang El pribadi, scene ini biasa aja bray. Cuman karena musiknya keren, makanya kelihatan keren juga. Tapi ada kok scene yang menurut saya keren, yaitu ketika Sarah menendang salah satu penculik di kapal tersebut. Beh, keren banget cuy. Mugen versus Hyuga Group. Ini juga merupakan salah satu pertarungan terbaik yang pernah ada di High and Low series, dimana di sini kalian akan melihat Mugen generasi pertama yang bahkan anggotanya tidak genap 10 orang mampu mengalahkan Hyuga Group. Tapi bukan itu saja, melainkan di sini kita juga bisa melihat hampir semua anggota Mugen benar-benar mengerahkan kemampuan mereka. Kenapa saya bilang hampir semua? Soalnya Tatsuya tidak ikut dalam pertarungan tersebut. Tapi meski begitu, kalian masih bisa melihat seberapa epiknya pertarungan Ota dan Konishi, di mana Ota melawan ketua Hyuga Group, sementara Konishi melawan salah satu petinggi Hyuga Group. Di sini Hyuga Group juga menunjukkan kebolehan mereka dalam bertarung, di mana ada yang menggunakan pisau, ada yang menggunakan rantai, ada yang menggunakan mobil, bahkan sampai ada yang menggunakan anak buahnya. Pokoknya keren banget deh. Mugen versus Amamiya Brothers. Satu lagi nih, scene fight yang meskipun sebentar tapi mampu membuat para fans High and Low mulai saling berteori satu dengan yang lain. Entah ending pertarungan ataupun tingkat kekuatan. Karena pada momen ini, Amamiya Brothers yang hanya berjumlah 2 orang mampu memporak-porandakan seisi Mugen. Bahkan di setiap narasi saja sampai beberapa kali mengatakan kalau Amamiya Brothers memiliki kekuatan yang tidak main-main. Dan juga di sini kalian juga akan melihat seberapa tidak berdayanya Cobra dan Yamato melawan mereka berdua. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau ending dari pertarungan mereka tidak diperlihatkan, jadi kita tidak tahu kira-kira siapa sih yang menang antara Kohaku dan Masaki. Kohaku versus Tsukumo. Pemicu dari perkelahian ini menurut Bang El cukup sepele banget malah. Hanya karena Kohaku, Ota, dan Konishi itu menyalip Tsukumo, dia langsung naik darah dan menantang Kohaku. Scene fight mereka memang cukuplah singkat, tapi setidaknya kita di sini tidak dibuat penasaran siapa yang menang dan kalah. Dan ya, Kohaku menang telak dari Tsukumo. Bahkan Tsukumo saja hanya mampu memberikan 1 damage pukulan yang telak pada Kohaku. Kizzy dan Kaito versus Dalp. Salah satu momen langka di mana akhirnya tidak hanya anggota Sanoh, Mugen, Oyakokoh, dan Root Boy saja yang unjuk gigi, melainkan dari anggota White Rascals. Pada momen ini, Miho yang merupakan mantan dari Noboru dikejar oleh beberapa anggota Dalp. Dan beruntunglah di sana ada Kizzy dan Kaito. Mereka mampu mengalahkan semua orang yang ada di sana meski jumlah mereka sangatlah tidak seimbang. Tapi setidaknya di sini kita jadi tahu bagaimana style bertarung mereka berdua. Dan ya, meskipun tidak sesuai dengan penampilannya, tapi ternyata si Kizzy ini kuat juga bro. Apalagi si Kaito, ganas banget cara bertarungnya. Rocky versus Kizzy. Hal yang menurut saya keren di sini adalah prinsip Rocky, yang mana dia memiliki prinsip untuk tidak memukul wanita. Dan ternyata itu berlaku untuk semua jenis wanita apapun. Ya, apapun. Todoroki versus Suji dan Shibaman. Bang El rasa ini adalah momen dimana nama Todoroki menjadi terkenal banget di kalangan fans High and Low. Karena konsep karakternya yang terbilang cukup keren. Seorang anak SMA, terlihat culun, terlihat sangat rapi dibanding yang lain,
taunya memiliki kekuatan yang di luar perkiraan. Bahkan belum genap 1 hari dia pindah ke Oyakoko, Todoroki sudah mampu mengalahkan pemimpin Oyakoko penuh waktu, yaitu Suji dan Shibaman. Bahkan tanpa terkena damage sedikit pun. Jangankan damage, lecet sedikit aja enggak bro. Murayama versus Todoroki. Ini juga merupakan pertarungan yang cukup keren, dimana pada akhirnya The King of Oyakoko, Murayama Yoshiki, meladeni tantangan dari Todoroki untuk bertarung. Awalnya Murayama terlihat cukup kesusahan untuk mengimbangi kecepatan dan gerakan dari Todoroki. Tapi karena dapat hidayah dan pengalaman ketika melawan Cobra sebelumnya, beberapa style pertarungan Murayama ikut berubah. Dimana kali ini dia tidak hanya memukul tapi juga beberapa kali membanting Todoroki. Ya lumayan lah dapat style bertarung yang baru. Oke, sekian dulu part 1-nya ya. Mana nih favorit kalian? Sampaikan saja di kolom komentar dan tunggu kelanjutannya lagi di part 2 ya. Terima kasih.